Ya, halo teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Tentunya dalam kondisi yang sehat, semangat dan luar biasa. Seperti salam-salam biasanya ya. Pagi, pagi, pagi. Karena hari ini masih pagi. Baiklah, sambil menunggu waktu, mohon maaf ini juga agak terlambat sedikit dari apa yang kita rencanakan pukul 10 tadi. Seperti informasi yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa pada hari ini edisi Kamis 30 April 2020 kami dari IPKB Kabupaten Purworejo berkesempatan untuk menyapa teman-teman semua di live Instagram IPKB Jawa Tengah. Tentunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang, dan sesuai dengan apa yang sudah kami informasikan bahwa hari ini kita akan ngobrolin tentang masih tidak jauh dari pandemi COVID-19 yang saat ini melanda kita semua, bahkan di seluruh dunia. Nanti akan kita bahas kaitannya apa ya dengan eksistensi Kampung KB. Tentunya teman-teman banyak juga yang sudah mengetahui Kampung KB dan mempunyai dampak yang luar biasa dengan kegiatan yang ada di Kampung KB. Nanti akan kita bahas, kita kupas bersama narasumber yang luar biasa, kece dan keren pokoknya. Sebelum itu kami juga tidak lupa mengucapkan selamat ibadah puasa buat teman-teman semua, khususnya yang beragama muslim. Semoga ibadah puasa hari ini berjalan dengan lancar dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mau ngucapin selamat buat rebranding media sosial IPKB Jawa Tengah yang baru. Keren abis dengan tagline inspirasi lintas generasi. Kita semua berharap IPKB Jawa Tengah ke depan semakin sukses, mengudara, dan tentunya ikut mendukung kesuksesan program Bangga Kencana kita. Baiklah teman-teman, sambil menunggu waktu yang mungkin sebentar lagi akan bisa kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Seperti kalau zaman dulu ada radio ya, sangat romantis waktu itu, kita kirim sapa dan musik. Kali ini kita lihat dulu siapa yang sudah bergabung bersama kami PKB Kabupaten Purworejo. Sambil menunggu, mungkin ada yang lagi di home atau mungkin ada yang lagi di kantor. Ada yang lagi di lapangan ya teman-teman ya, karena banyak PKB yang semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, semangat dan baiklah. Di sini yang bergabung ada Mas Satmoko Adi ya. Terima kasih Mas Moko sudah bergabung. Jauh ini mungkin di Solo ya. Kemudian ada juga Mas Wahyu Eka. Halo. Lama nggak jumpa nih bro. Kemudian ada Mbak Kakak Restu Amini. Wow, alami apa Amini ya. Kemudian siapa lagi nih yang teman-teman yang sudah bergabung? Ada Mbak Agnes. Halo Mbak Agnes dari Sragen. Kemudian ada IPKB Banyumas. Terima kasih sudah bergabung. Halo, selamat pagi Banyumas. Wah, kemudian ada Balai Penyuluh KB Wangon. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada juga dari teman-teman PKB yang lain, Mas Wahyu Dayat dari Pekalongan. Terima kasih Mas supportnya. Kemudian ada IPKB Pekalongan. Sukses selalu buat teman-teman IPKB. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu teman-teman yang belum bergabung di live Instagram IPKB Jawa Tengah hari ini. Tentunya kita juga sudah tahu ya teman-teman ya, setiap hari Selasa dan Kamis akan ada siaran langsung di live Instagram IPKB Jawa Tengah yang diisi oleh sobat-sobat IPKB di kabupaten kota di Jawa Tengah yang lain. Tentunya acara ini menarik dan bisa menginspirasi kita semua.
Kemudian ada siapa lagi ya teman-teman ya? Ada teman-teman PKB Kabupaten Purworejo, ada Mbak Ika, Bu Siti Fatimah, ada yang belum bergabung. Yuk kita gabung bersama kita. Mungkin bisa buka HP-nya. Mungkin kalau belum punya Instagram di-download dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang senior. Kemudian KB Cepogo ya, Mbak Fitri ya, Boyolali ya. Halo Mbak Fitri. Kemudian ada lagi PKB Batang. Halo Mas Dulgani. Gimana di PKB Batang? Sukses selalu. Kemudian ada teman-teman yang lain. Ada Mas ya, Mas Isdi Pamungkas dari Sragen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, kita ucapkan terima kasih. Beberapa saat lagi nanti live Instagram kita berkaitan dengan tema kita hari ini, 19 tips eksistensi Kampung KB di tengah pandemi COVID-19 bisa kita mulai. Tapi mohon maaf agak sedikit terlambat karena juga berbarengan dengan kegiatan live juga yang ada di Facebook berkaitan dengan realisasi gugus tugas COVID yang hari ini juga menghadirkan salah satu narasumber kita yaitu Kepala Desa Candisari yang memang menjadi Kampung KB Kencana Sari di Kabupaten Purworejo. Baiklah, nanti kita juga mau mengingatkan kepada teman-teman apabila nanti ada pertanyaan mungkin atau sharing bisa dituliskan di chat atau di kolom komentar. Dan tidak lupa akan ada voucher yang menarik bagi 3 penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher pulsa 50.000. Nanti kita tunggu dan bisa diikuti acara ini sampai selesai nanti. Kita juga berharap nanti teman-teman tetap stay tune bersama kami di sini. Tidak hanya pertanyaan ya teman-teman ya, karena kita juga masih terus belajar supaya kita semakin yes dan oke. Teman-teman bisa sharing karena saya yakin banyak teman-teman PLKB atau PKB yang juga memiliki desa binaan COVID ini mempunyai dampak yang luar biasa. Tetapi tantangan dari masing-masing daerah ini berbeda. Mungkin teman-teman bisa sharing apakah nanti bisa kita match supaya menjadi sebuah solusi dari permasalahan kita yang ada saat ini. Teman-teman yang bergabung sudah ada 48 orang ya teman-teman ya. Kita sapa lagi, ada Mbak Sayuni, terima kasih sudah bergabung. Mungkin teman-teman di balai bisa di sepik-sepik supaya ikutan gabung. Ada lagi dari Balai Penyuluh KB Kecamatan Margasari, terima kasih dari Balai Penyuluh KB. Kemudian ada juga yang bergabung Ibu Dia Erna dari Grabak, dan kata-kata semangat dari Ketua Umum kita dari DPC IPKB Kabupaten Purworejo. Untuk itu kepada beliau Bapak Sumarno SE, kami persilahkan. Monggo Pak Marno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas ridhonya, IPKB DPC Kabupaten Purworejo pada hari ini Kamis 30 April 2020 akan melaksanakan live Instagram. Untuk itu izinkan saya atas nama Ketua DPC IPKB Kabupaten Purworejo mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus DPD IPKB Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada IPKB DPC Kabupaten Purworejo. Terima kasih kepada pengurus IPKB Kabupaten Purworejo beserta anggota kerjasamanya yang baik. Kali ini kami akan sampaikan materi 9 tips eksistensi Kampung KB di tengah pandemi COVID-19. Bagi narasumber dan moderator serta tim yang bertugas, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas. Bagi semua PKB yang beragama Islam, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan bagi penyuluh KB yang tergabung di IPKB se-Jawa Tengah, selamat mengikuti live Instagram kami. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
live Instagram resmi saya buka. Salam BKKBN, berencana itu keren. Mari kita lawan COVID-19. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan Bangga Kencana yang sangat luar biasa. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marno sudah memberikan kata-kata semangat yang luar biasa di pagi ini. Salah satu poin yang kita ambil dari apa yang disampaikan Pak Marno tadi adalah semangat ya Pak Marno ya. Semangat untuk tetap berkarya demi kesuksesan Bangga Kencana. Baiklah teman-teman yang bergabung pada live Instagram kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri, bersama saya Andi Yuli Prasetya, PKB Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, selaku moderator. 1 sampai ya kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan bareng-bareng ngobrol santai berkaitan dengan eksistensi Kampung KB di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya saya tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh rekan saya yang luar biasa, narasumber kita yang memang mempunyai pengalaman dalam pembinaan maupun pengelolaan Kampung KB. Yang saat ini juga masih kita tunggu beberapa menit lagi karena beliaunya lagi mengikuti live juga di Facebook tadi. Mungkin sebentar lagi akan mendarat di tempat ini. Semoga dengan selamat menggunakan pesawat tipe Lion Air. Ya. Ya, alhamdulillah Ibu Asri Hidayati SIKOM berhasil mendarat dengan selamat ya Bu Asri ya. Dengan sempurna Mas Andi. Ya, tadi ada suara pesawat yang keras sekali dan benar-benar Bu Asri baru hadir di tengah-tengah kita. Dan perlu kami sampaikan bahwa yang nanti akan kita ajak ngobrol selaku narasumber adalah Mbak Asri Hidayati SIKOM selaku PKB dari Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, sekaligus pembina Kampung KB Kencana Sari, Desa Candisari, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo. Tentunya bagi teman-teman yang pernah mendengar Kampung KB Kencana Sari ini cukup eksis dan cukup mempunyai banyak prestasi juga. Nanti akan kita kulik, akan kita tanya pengalaman beliau seperti apa. Namun sebelumnya perlu kita prolog ya tentang Kampung KB ini, bahwa perkembangan sebuah Kampung KB dalam kancah dinamika desa seakan dituntut mengalami perubahan yang signifikan. Kampung KB dianggap sukses tidak hanya dari gebiarnya pencanangan tentunya dan masih berdiri tegaknya gapura Kampung KB. Akan tetapi terbatasnya kegiatan selama pandemi COVID-19 ini seakan menjadi benteng yang membatasi Kampung KB kita dalam berkarya dan berkarsa. Lalu kita sebagai petugas KB, bagi teman-teman lapangan, apakah harus diam, bingung, atau pasrah dengan situasi ini? Atau mungkin justru teman-teman malah tertantang untuk bisa bergerak melakukan eksistensi terhadap Kampung KB kita. Yuk, hari ini kita akan bahas bareng dengan tema 19 tips eksistensi Kampung KB di tengah pandemi COVID-19 bareng kita IPKB Purworejo dan tentunya bareng kita Anas, Andi dan Asri. Gimana kabarnya Mbak Asri hari ini? Alhamdulillah, maaf Mas Andi, ini tadi saya agak terlambat ya karena tadi pagi memang kita ada live juga di Facebook petugas lapangan melawan COVID-19. Jadi memang secara kebetulan saja ini sebenarnya tidak direncanakan Mas Andi. Rencana kita awalnya memang live di Instagram IPKB Jawa Tengah, namun beberapa waktu yang lalu kebetulan juga Kepala Desa kita Bapak Supranggono juga dimintai untuk menjadi narasumber di Facebook. Iya, ini luar biasa ya, dilalah bahasa apa? Ini pas berbarengan dengan acara live di Facebook dan salah satu narasumbernya adalah kepala desa yang dibina langsung oleh Mbak Asri ini, yaitu Kampung KB Kencana Sari. Berjalan lancar ya tadi ya Mbak Asri ya? Iya, lancar Mas Andi. Jadi alhamdulillah sudah selesai ya tadi teman-teman yang menyimak
ada 1.200-an teman kita dari Facebook yang telah menyimak acara tadi. Lalu hari ini kita lanjut nggih untuk membahas lebih lanjut tentang Kampung KB. Ya, terima kasih. Sebelum jauh ke sana, Mbak Asri bisa perkenalan dulu. Oke, terima kasih. Karena tak kenal, kalau biasanya tak sayang, ini tak kenal maka tak kenalan ya. Tak kenalan, ya. Baik Mas Andi. Perkenalkan, nama saya Asri Dayati. Mungkin ada beberapa dari teman PLKB kabupaten lain yang sudah kenal nggih. Mungkin teman-teman dari kabupaten lain pun banyak yang sudah mengelola Kampung KB. Tidak hanya saya seperti di sini, mungkin ilmunya juga lebih banyak juga daripada saya. Cuma di sini saya ingin berbagi pengalaman dan juga kita bersama biar bisa merasakan bagaimana itu Kampung KB yang diharapkan dari BKKBN. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kabid KB dan Kasih Advokasi yang telah mendampingi kami hari ini juga rawuh nggih di Studio 7 ini Mas Andi ya. Studio 7 Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk Ibu Nasri Yatiningsih yang selama ini benar-benar konsen ya Mas Andi untuk peduli dengan Kampung KB, untuk benar-benar bagaimana Kampung KB ini bisa berkembang di setiap daerahnya. Saya rasa itu Mas Andi. Ya itu tadi ya sedikit perkenalan ya teman-teman dari Mbak Asri narasumber kita hari ini. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh, perlu saya sampaikan juga sedikit atau banyak ya prestasi dari Kampung KB Kencana Sari ya, yang mungkin teman-teman juga sebagian mungkin sudah ada yang tahu. Tapi ada beberapa catatan prestasi Kampung KB Kencana Sari. Yang pertama adalah juara 1 Kampung KB tingkat Kabupaten Purworejo tentunya. Kemudian yang kedua juara 2 Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada juara 1 pengelolaan website Kampung KB se-Jawa Tengah. Kemudian beberapa kali juga digunakan sebagai event studi tiru dari teman-teman di kecamatan lain maupun di kabupaten lain. Kemudian terpilih juga sebagai Kampung KB Center of Excellence atau Kampung KB Percontohan. Kemudian dalam beberapa waktu yang lalu juga dihadiri Prestor Humas BKKBN Pusat bersama 15 media massa. Kemudian ada juga yang mungkin cukup viral ya, yaitu dengan adanya KB Dingklik dari Bapak Babin, yaitu video kreativitas dari termasuk Mbak Asri bersama timnya membuat KIE kreatif yaitu berkaitan dengan KB Dingklik. Kemudian ada juga hari ini menjadi narasumber live dalam Facebook yaitu berkaitan dengan gugus tugas COVID ya 19. Kemudian pernah juga mengadakan mengadakan lomba mural pelajar se-Kabupaten Purworejo sehingga nuansa Kampung KB ini sangat-sangat indah sekali. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali kepada teman-teman apabila ada pertanyaan bisa disampaikan atau ditulis di kolom komentar. Nanti 3 penanya yang beruntung akan mendapatkan 3 voucher pulsa. 3 penanya terbaik tentunya ya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Yang belum bergabung, semoga bisa bergabung dan tentunya memberikan komentar-komentar yang baik dan kreatif ya untuk kemajuan Kampung KB kita. Kemudian sharing hari ini akan saya mulai dari pertanyaan ini Mbak Asri. Kita sebagai orang umum berbicara bahwa Kampung KB itu hanya KB ya yang dibahas ya. Tapi sebenarnya Kampung KB itu seperti apa Mbak Asri? Secara umum Kampung KB itu seperti apa? Monggo. Terima kasih Mas Andi. Mungkin secara teoritis kita pernah mendengar Kampung KB itu sebatas RT, perkumpulan RT, RW, sampai dengan sekarang ini tingkat desa yang membawakan program KKBPK Mas Andi. Ya. Mungkin kalau sekarang lebih dikenal dengan Bangga Kencananya. Jadi memang programnya fokus untuk Bangga Kencana dan lintas sektor. Namun perlu teman-teman ketahui bersama, mungkin bisa saya menggunakan alat peraga Mas Andi? Boleh. Ya. Silakan Mbak Asri. Ini keren ya. Jadi teman-teman mungkin ini terlihat simpel ya. Mungkin ini mainan seperti mainan anak-anak kita di rumah, tapi sebenarnya ini cukup bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya Kampung KB itu yang kita harapkan bersama. Jadi kalau teman-teman melihat di sini, dari depan ini mungkin terlihat ya. Ini
kita sebagai garda depan biasanya kalau di masyarakat, kalau orang belum paham Kampung KB itu miliknya siapa sih Mas Andi? Miliknya kebanyakan orang taunya milik PLKB ya. Ya. Jadi itu tugas kewajibannya PLKB seperti itu. Namun perlu kita ketahui kalau kita melihat dari sini PLKB ada di depan sebenarnya, tapi kalau kita kembangkan lagi, kita buka di belakang PLKB itu sebenarnya banyak sekali orang-orang yang ibaratnya berperan untuk kemajuan Kampung KB. Ini kalau di tingkat desa, sekarang Kampung KB tingkat desa ya Mas Andi, tidak lagi tingkat RW atau dusun seperti dahulu. Jadi nanti di belakang PLKB sebenarnya ada orang-orang penting yang sebenarnya memang justru PLKB itu sebagai pendamping. Dan di belakang PLKB itu kalau di tingkat desa bisa nanti kita cantumkan siapa saja contohnya Mas Andi? Ada kepala desa, ada perangkat, ada pengurus pokja, dan ada yang lainnya. Dan di kancah yang di luar dari desa tersebut bisa kita lihat, karena tadi Bangga Kencana itu juga selain Kampung KB juga lintas sektor yang utama. Jadi justru di belakang PLKB ini bagaimana kita bisa menggandeng dari bidan desa, dari Babin Kamtipmas, dari Babinsa. Ini nanti bisa dibantu Mas Andi. Ya. Nah, ini kalau kita buka semua, ini sebagai sampel aja ya. Jadi kalau kita mau membuat lebih banyak dari ini bisa. Justru sebenarnya di Kampung KB itu akan ada banyak lagi orang-orang di belakang PLKB ini yang akan sangat berperan. Ini kalau disambungkan nanti bisa membuat sebuah lingkaran nih Mas Andi, tapi sebenarnya ini nanti masuk ke poin yang tips-tips. Jadi boleh dibantu? Sudah? Jadi intinya tadi dengan adanya orang-orang di belakang PLKB itu harapannya di Kampung KB itu tidak hanya PLKB-nya saja yang terlihat perannya, bahkan memang Kampung KB itu harapannya semuanya bisa merasa memiliki Kampung KB, seperti itu Mas Andi. Iya. Jadi poin dari apa yang disampaikan Mbak Asri tadi, ternyata Kampung KB itu menjadi bagian dari pemberdayaan ya. Penggerakan potensi masyarakat yang ada di situ. Jadi tidak hanya konteksnya KB saja, tetapi semua potensi yang ada di wilayah tersebut. Tetapi memang BKKBN menjadi leading menjadi leading sektor dan bekerja sama dengan lintas sektoral yang lain tentunya untuk bisa mendukung kesuksesan dari Kampung KB, dan endingnya itu otomatis kesejahteraan ya, Mas Asri ya, kesejahteraan dari masyarakat itu. Ya, kemudian yang terkadang kalau saya sebagai masyarakat umum ya Mbak Asri ya, itu terkadang masih sering kebingungan ya dalam mengelola ya, atau mungkin sebagai pengurus kader itu mengelola ini, kira-kira yang harus dilakukan seperti apa Mbak Asri? Nah nanti mungkin itu masuk ke tips-tips ya Mas Andi, tapi sebelumnya nanti bisa kita sampaikan dengan tips ya, kata-kata yang lain mungkin Mas Andi. Oh ya. Ya coba sebelum lanjut ada sedikit yang terlewatkan. Ini semacam kata-kata yang dibuat sendiri oleh Mbak Asri yang mungkin kalau cowok pujangga ya. Kita mengikuti zaman sekarang ya, jadi zaman milenial ya. Atau mata Anas ya kali ini. Mata Anas ya kita menyebutnya. Mata Andi dan Asri. Ada satu bait yang ingin saya baca, dan ini kata-kata ini disusun oleh Mbak Asri sendiri berkaitan dengan Kampung KB. Ada yang bikin sakit tapi tak nampak. Ada yang singgah tapi tak sungguh. Ada yang bikin ambyar tapi itu bukan Didi Kempot. Ada yang sulit tapi bukan soal matematika. COVID-19 di depan mata kita. Yuk Kampung KB dalam program kita ya, yaitu masih dalam acara Mata Anas. biar nggak sepaneng aja gitu ya Mas Andi ya. Jangan sampai nanti dibalik-balik ya, Mata Yusri ya, Yuni dan Asri ya. Yusri itu bakul jamu kayaknya. Oh, ya. Ya, terima kasih Mbak Asri. Nanti akan saya lanjutkan dengan satu pertanyaan yang ketika saya membaca judul tema kita hari ini, saya cukup tertarik dengan angka 19 yang diawali dari 19 tips ya. Ini kira-kira angka 19 ini idenya dari mana Mbak? Atau mungkin
Impen apa ngendi? Wangsit ya, Mas. Wangsit. Monggo bisa dijelaskan Jadi sedikit. mungkin ini ada salah satu teman kita yang sudah menanyakan hal itu, cukup iya. menggelitik ternyata Iya. Mas Andi. Jadi tema kita hari ini adalah 19 tips eksistensi Kampung KB di tengah pandemi COVID-19. Jadi memang poinnya ada di angka 19 Mas Andi. Kalau COVID-19 itu COVID-19 karena dia lahir di tahun 2019 akhir, walaupun sampai dengan di Indonesia pada tahun 2020. Nah, dengan adanya COVID-19 itu harapan saya Kampung KB itu bisa tetap eksis. 19 COVID-19-nya itu kita lawan juga dengan 19 jurus Mas Andi, biar seimbang. Mungkin kalau kita bisa ambil secara garis besar redline-nya itu ya, kalau yang namanya kita promosi, bahasa iklan, branding itu kan sebisa mungkin kita menarik poin, mengambil hal yang istilahnya menggelitik dan menarik perhatian orang banyak. Namun jangan khawatir Mas Andi, nanti di luar 19 itu sebenarnya masih banyak tips-tips lainnya. Nanti akan kita penuhi dengan 20 tips. Kita tunggu ya, ada 19 plus 1 ya. Nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Asri di akhir sesi ini. Kita ditunggu aja ya, mungkin sesuatu hal yang menarik. Tadi kata-kata saya mungkin yang baca kurang menarik ya, tapi kata-katanya kan menarik sekali. Kemudian dari 19 tips ini, karena ini banyak ya Mbak Asri ya, kita akan coba gali satu-satu agak lebih dalam. Mungkin Mbak Asri dari tips ini bisa menjelaskan lebih pengalamannya di lapangan ya, karena saya yakin teman-teman itu banyak juga yang menghadapi kendala atau masalah, dan yang paling penting kita harus bisa semoga memberikan inspirasi solusi ya kepada teman-teman kita. Kalau disingkat kemarin kalau nggak salah KBPI ya, KBPI. Kalau biasanya kan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Itu KBPI Mas Andi. Ya. Bukan kamus berat ya. Sudah cukup berat hidup Anda. Ya, nanti untuk yang pertama tipsnya adalah komitmen ya Mbak Asri ya. K pertamanya. K pertama adalah komitmen. Ya, monggo bisa sedikit dijelaskan kita gali lagi dengan tips komitmen ini. Mungkin sebelumnya saya juga mohon izin juga, karena kalau yang saya sampaikan ini seumpama agak ada hal-hal yang di luar dari di luar garis ibaratnya Mas Andi, karena memang tips-tips yang kita konsep ini memang kita sampaikan untuk secara kalau bahasa sekarang milenial 4.0 ya. Jadi betul. Secara teoritis mungkin kalau teman-teman mendengarkan akan jenuh Mas Andi, karena kalau teori secara PowerPoint dari teman-teman ikut diklat dan sebagainya pasti pernah. Namun di sini kita bersama berusaha menggali hal-hal poin-poin yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan kita di lapangan untuk mengeksekusi Kampung KB itu sendiri Mas Andi. Jadi bagaimana sih kita menggunakan istilah-istilah yang beratnya Mas Andi punya gelas dipecah. Kita mau kembalikan lagi gelas itu ke bentuk semula, itu tidak akan bisa Mas Andi ya. Nah, jadi kepercayaan itu hubungannya dengan komitmen seperti itu. Terus selain komitmen dengan desa, kita juga harus komitmen dengan lintas sektor Mas Andi, seperti Babin Kamtibmas, camat, kita menggandeng semuanya yang ada di lintas kecamatan untuk turun serta di Kampung KB. Nah, justru yang menarik ini Mas Andi, camat kami di Kecamatan Banyu Urip itu beliau Bu Tri Wahyuni, beliau sudah sampai dengan mengadakan pertemuan-pertemuan lintas sektor khusus untuk membahas Kampung KB Mas Andi. Jadi beliau juga konsen terhadap Kampung KB ini. Nah, ini nanti tugasnya advokasi Mas Andi. Jadi kita sebagai PLKB juga harus, kalau secara gampangnya harus kayak sales ya Mas Andi ya, kita harus berani kenal sok dekat itu tadi. Jadi bagaimana kita membawa Kampung KB-nya. Jadi komitmen bersama itu kalau di dalam selama pandemi COVID ini Mas Andi bisa dilihat contohnya melalui SK Tim Satgas COVID. Ada nggih di setiap desa yang lain mungkin ada melalui SK Tim Satgas COVID, setiap desa harus dibuat nggih. Jadi di dalam tim Satgas itu sendiri kan ada pengurus Pokja pun di Kampung KB kami juga terlibat semua Mas Andi di tim Satgas COVID. Untuk PLKB-nya mungkin bisa tergabung dalam tim Satgas Kecamatan, ada juga. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan itu semuanya. Nah,
komitmen ini sebenarnya juga tertuang dalam namanya itu RKM. Mas Adi pernah mendengar RKM? Iya. Ya. Kepanjangannya Rencana Kerja Masyarakat. Nah, itu dibuat biasanya setiap awal tahun sebagai output untuk membangun komitmen itu di dalam Kampung KB. Rencana Kerja Masyarakat itu sebenarnya kita galinya dari Musdus, Mas Andi, musyawarah dusun, kemudian meningkat menjadi musyawarah desa. Nanti pada akhirnya kita kalau PLKB biasanya terlibat di Musrenbangdes. Yeah. Nah, itu kesempatan kita untuk bagaimana menyeimbangkan RKM ini dengan Musrenbangdes agar nanti kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB ini bisa difasilitasi dengan dana desa. Jadi sebisa mungkin visi misi kita itu seimbang dengan desa. Seperti itu, Mas Andi. Yeah. Contohnya juga komitmennya itu dengan tim Satgas itu nanti bisa pengaruh di saat pandemi COVID itu nanti ada di poin selanjutnya, Mas Andi. Iya, iya. Kemudian gitu tadi berkaitan dengan komitmen, tapi saya masih ada yang mungkin pengalaman ya Mbak Asri ya. Dari segi komitmen ini salah satu poin yang utama adalah advokasi ya. Yeah. Advokasi salah satunya. Itu ada pengalaman nggak Mbak Asri berkaitan dengan kendala-kendala dalam melakukan advokasi ya? Karena di masing-masing wilayah ini kan mempunyai dinamika ya, dinamika jelas, yang selama ini tidak mesti lancar-lancar saja, lurus-lurus saja. Nah ini kunci dari kita selaku penyuluh KB ini kira-kira apa dari advokasi ini, kuncinya apa untuk keberhasilan pembangunan komitmen? Nah, sebenarnya advokasi itu juga termasuk dalam 10 langkah PLKB bukan Mas Andi? Ya. Jadi advokasi itu memang kita tidak bisa samakan dengan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kita harus melihat budaya, melihat karakteristik orang-orang yang kita temui. Contohnya kalau kita mau mengadvokasi camat atau mengadvokasi kepala desa itu tidak bisa kita pukul rata, Mas Andi. Jadi sebisa mungkin kita sebelum advokasi itu kita mencari tahu dulu. Jadi bagaimana sih karakter kepala desanya itu, apa bisa kita mengadvokasi dengan cara seperti ini. Ada juga kepala desa yang bisa kita masuki tuh materi dengan cara ngopi bareng. Ada juga yang harus formal kita sowan, kita menghadap ke beliau. Ada juga yang lewat HP pun beliau sudah mau menerima. Nah itu memang beraneka ragam. Dan pengalaman saya di desa Candisari yang Nyun Sewu memang SDM tidak bisa kita tuntut, okay? SDM di sana memang kategorinya belum begitu tinggi ya, jadi kita harus benar-benar pelan-pelan waktu itu Mas Andi, semuanya mulai dari nol kita advokasi ke warga, ke kepala desa, sampai saya pernah loh Mas Andi bahasa kasarnya tuh kayak diusir, disepelekan kayak sales. Wah. Pernah itu, sampai saya nangis itu pernah Mas Andi. Jadi memang benar-benar perjalanannya itu tidak semulus yang kita bayangkan, yang kita lihat gitu nggih. Jadi memang apalagi kalau kita advokasinya nanti sudah lewat ke lintas sektor, ke CSR, itu nanti kita pakai cara-cara lain. Kalau di CSR kan kita harus bisa mengutarakan mengambil profit and benefitnya Mas Andi. Jadi bagaimana kita menjual ke beliau biar dia tertarik dengan Kampung KB kita. Seperti itu. Berarti di situ salah satu poinnya bahwa dalam advokasi ini perlu seni ya, Mbak Asri, dan kreativitas tentunya. Jangan sampai ketika kita gagal terus kita mundur. Apalagi mutung loh, jangan sampai mutung itu, itu jangan sampai, karena kembali lagi komitmen itu dibangun dari diri kita dulu ya, sebagai petugas lapangan, baru kita tularkan komitmen itu kepada yang lain, tokoh-tokoh yang lain yang mungkin otomatis mempunyai faktor mengambil kebijakan. Saya rasa yang pertama komitmen sudah ada poinnya ya Mbak Asri ya, berkaitan dengan pembangunan komitmen diri kita dan juga tokoh-tokoh yang lain seperti kepala desa dan sebagainya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian salah satu poinnya juga penting, mungkin dari saya selaku PLKB juga ya teman-teman ya, juga mungkin belum semua membuat output yang disampaikan Mbak Asri tadi, yaitu RKM ya, Rencana Kerja Masyarakat. Ini bisa menjadi dokumentasi ya, atau dokumen output dari apa yang dinamakan komitmen ini. Oke ya, seperti itu. Kalau di bahasa PLKB mungkin rencana operasional kegiatan dalam sebulan nih Mas Andi, ada ya yang kita laksanakan. Jadi kalau nggak ada itu gimana kita mau jalan ibaratnya. Berarti secara format itu bisa kreativitas ya, tidak harus ada format baku ya.
Ada. Ada Secara ya? juknis RKM ada panduannya, jadi ada hal-hal yang harus disampaikan. Itu pun kita menggali potensi dan permasalahan dari setiap dusun, Mas Andi. Tidak hanya satu desa, tapi melalui dari permasalahan apa yang ada di situ, lalu kita gali potensi. Setiap desa tidak sama, nggih. Betul. Di Kecamatan Banyurip dengan Kecamatan Kaligesing pun mungkin potensi yang ada di sana itu tidak akan pernah sama. Nah, Ya, di situ. ya, terima kasih. Itu tadi ya teman-teman ya, untuk poin pertama komitmen sudah ada garis merahnya ya, cetak tebalnya, yaitu bagaimana melakukan advokasi yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Kemudian untuk tips yang kedua ini Mbak Asri, K yang kedua adalah konsisten. Nah, ini Konsisten, ya. benar Mas. Kalau saya ketika mendengar atau membaca kata ini sesuatu hal yang tidak mudah ya, karena ini sesuatu proses yang berkesinambungan ya, dan kita ibaratnya kudu nyemangati awake dhewe karena ini perlu kesetabilan dalam kita melaksanakan kegiatan. Monggo bisa dijelaskan tentang konsisten ini. Nah, dalam membangun Kampung KB ini teman-teman tentunya tidak mulus itu tadi yang saya sampaikan, berbagai peliknya masalah, menghadapi tantangan yang ada di lapangan, menghadapi kepala desa, nanti ada warga yang tidak mau kita ajak dan sebagainya. Itu kan kadang di luar ekspektasi kita, Mas Andi. Nah, ibaratnya seperti ini. Pernah nggak sih Mas Andi itu dalam sehari bosan makan nasi? Wah, ya sering. Walaupun sekarang bentuknya seperti ini ya. Jadi pasti kita manusia pernah bosan makan nasi. Nah, itu sama halnya di Kampung KB. Bagaimana kita kadang merasa bosan juga itu secara manusiawi, pasti pernah merasakan bosan secara up down-nya dalam kita berjalan di Kampung KB. Nah, itu bagaimana kita harus bisa konsisten membawa misi visinya Kampung KB itu tadi, hubungannya dengan komitmen juga. Nah, jadi kalau ibarat kita bosan makan nasi putih Mas Andi, kan kita bisa tuh kita bikin nasi uduk, kita bikin nasi kuning, nasi goreng atau nasi kecap dan sebagainya. Itu kalau di Kampung KB kreativitasnya sebenarnya juga ada di situ. Ibaratnya nasi itu tadi, tetap kita bagaimana kita juga merasa butuh untuk makan nasi itu tadi Mas Andi. Jadi konsisten itu memang sangat susah, tidak bisa dipungkiri. Saya sendiri pernah merasakan benar-benar lelah ya Mas Andi, karena apalagi sekarang Kampung KB itu menjadi tingkat desa, yang tadinya tingkat RW, kita sudah klop ini ibaratnya dengan satu dusun, satu RW itu. Tapi kita harus memulai lagi menjadi tingkat desa, itu kita harus memulai lagi dari nol. Kita harus gandeng tokoh masyarakat dari RW lain, kita harus membentuk pengurus pokja tingkat desa, kita sosialisasi ulang lagi untuk warga-warga RW lain yang mungkin pemahamannya tentang Kampung KB belum begitu maksimal seperti dulu yang waktu tingkat dusun itu Mas Andi. Nah, di masa pandemi ini, Kampung KB sebenarnya melakukan banyak sekali kegiatan, walaupun tetap dengan social distancing itu tadi. Banyak hal yang bisa dilakukan di Kampung KB, mengingat tadi kita sebagai PLKB pun harus konsisten itu tadi, hubungannya nanti di website Kampung KB, karena setiap kegiatan itu harus terlapor. Dan contohnya nih, kalau di Kampung KB selama pandemi ini, Mas Andi tetap menerapkan 8 fungsi keluarga nih. Kalau di pengurus pokja Kampung KB itu ada 8 bidang, mulai dari bidang agama, terus ekonomi, sosialisasi pendidikan, sampai dengan pembinaan lingkungan. Mungkin teman-teman dari Kampung KB lain sudah sangat hafal. Nah, itu sebenarnya banyak sekali kegiatan yang tetap bisa kita laksanakan selama pandemi COVID-19 ini. Contohnya Mas Andi, senam, walaupun mereka senamnya itu sudah tidak berbanyak-banyak seperti kemarin dengan tetap social distancing, menjaga jarak, berjemur pagi kan memang disarankan juga untuk kita pertahanan tubuh di saat pandemi ini. Terus mereka juga kemarin mengajarkan cuci tangan yang betul itu seperti apa. Nah, itu kemarin malah sempat ini Mas Andi, jadi kegiatan mereka selama senam mengajarkan cuci tangan yang betul itu masuk di website COVID nasional. Nah, kemarin kita laporkan di website Kampung KB juga, terus oleh beliau Ibu Nasriati Ningsih dilaporkan ke website COVID nasional yang mungkin teman-teman bisa buka di www.covid19 itu yang benar-benar di situ intens dan konsen untuk membahas COVID-19. Nah, contohnya itu yang lainnya, contohnya pelatihan membatik di rumah. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu di Kampung KB kami itu mendapatkan pelatihan membatik dari Bapeltan Jawa Tengah, Mas Andi. Jadi dengan adanya tiba-tiba kemarin ada corona itu jadi kita tidak bisa melanjutkan pelatihan dengan berbanyak-banyak orang, lalu mereka
melanjutkan membatik itu di rumah. Nah, contohnya itu, terus ya hal lain dengan KWT bisa juga mereka melaksanakan menanam jahe, toga. Ada lagi yang terakhir kemarin ada empon-empon itu untuk pertahanan tubuh. Dan sebenarnya di pandemi COVID-19 ini ada yang terlewat, Mas Andi. Apa ya? Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita pernah sangat mengkhawatirkan juga adanya demam berdarah. Nah, di kampung KB kami itu ada yang menarik namanya tutik turu, Mas Andi. Apa Pernah itu? mendengar? Belum. Nah, tutik turu. Nah, jadi kami di kampung KB Kencana Sari punya ibaratnya kelompok ya yang namanya tutik turu itu satu jumantik satu rumah. Satu jumantik satu rumah. Tutik turu, Ya. satu jumantik satu Jumantik rumah. itu juru pemantau jentik ya? Ya, yang berhubungan dengan DB. Jadi tetap masih kita laksanakan ya, walaupun kita sekarang fokus kepada COVID-19, tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang tetap kita harus pantau juga, Mas Andi. Jangan sampai kita fokus dengan COVID-19, ternyata nanti malah ada pasien demam berdarah. Nih, pengalaman rekan kita juga ada kemarin ya yang kena demam berdarah. Nah, itu kan berarti tutik turu tetap harus jalan, di mana harapannya di setiap rumah itu ada satu jumantik yang memperhatikan rumah masing-masing. Itu jadi contoh lainnya juga ada pembinaan lingkungan dengan penyemprotan disinfektan, terus kalau seperti pembagian masker, sabun dan sebagainya, tentu itu dari kampung KB lain saya rasa juga telah melaksanakannya, Mas Andi. Oh iya. Berarti poin dari konsistensi ini adalah kembali lagi juga ada kaitannya dengan komitmen kita ya. Ya. Sehingga ketika kita dalam kondisi yang mungkin agak kurang bersemangat, kita kembali lagi ke poin itu ya, Ya. supaya kita bisa melaksanakan apa yang dinamakan konsisten. Itu ya Pak Asri ya. Intinya konsisten itu kita tetap bisa berkegiatan walaupun di suasana apapun. Ya. Apa sih yang kita bisa laksanakan itu? Berarti dituntut kreativitas kita Nah, ya, dituntut kembali ke kreativitas. Kemudian juga mungkin bagaimana kita juga tidak berdiam diri ya, mungkin komunikasi, konsultasi, karena kita sendiri terkadang juga saya sendiri misalkan itu masih belum cukup informasi yang mungkin bisa belajar dari orang lain ya untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan. Gitu ya Mbak Asri ya. Kita bisa lanjut? Lanjut. Ya, lanjut ke poin ketiga ya. Namun sebelumnya nanti mungkin di tengah-tengah tips ini ya, nanti akan kita coba bahas atau kita jawab juga dari pertanyaan dari beberapa teman yang sudah masuk. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke tips yang ketiga, yaitu K yang ketiga, yaitu komunikasi ya. Komunikasi. Ini kira-kira poinnya di mana Mbak Asri? Poinnya di mana? Nah, komunikasi yang jelas di kampung KB itu memang harus banyak komunikasi. Kalau apalagi kita sebagai penyuluh KB harus banyak omongnya ya Mas Andi. Jadi komunikasi itu harus kita berulang-ulang seperti yang kami sampaikan tadi, mulai dari advokasi, penyuluhan, sosialisasi, bahkan sampai dalam bentuk-bentuk lain seperti stiker. Di kampung KB kami juga ada mural-mural dalam program KB. Jadi kadang kan kita orang kan tidak mudah saja menerima kata-kata. Kadang dengan melihat mural, oh ternyata kampung KB itu seperti ini. Nah, pernah juga kita mengadakan lomba mural tingkat kabupaten, Mas Andi. Jadi pesertanya pelajar SMK, SMA Kabupaten Purworejo. Itu event pertama kali Pick Air waktu itu kita bentuk, kita langsung coba dengan sebuah event yang langsung setingkat kabupaten. Nah, di situ dengan adanya lomba mural itu, kita harapannya orang-orang yang ada di kampung KB, bahkan sampai pelajar-pelajar itu, jadi mereka cari tahu apa sih kampung KB. Waktu itu temanya kampung KB dengan program genre, karena sasaran kita remaja. Jadi dengan hal-hal seperti itu kan sekali dayung dua pulau terlampaui, Mas Andi. Betul. Jadi kita mengkomunikasikan kampung KB itu seperti apa, tapi kita juga melalui sebuah event. Nah, komunikasi itu sebenarnya kalau saya bisa bilang yang paling mujarab di kampung KB itu dengan istilah getok tular, Mas Adi. Pernah mendengar? Pernah. Nah, jadi mungkin getok tular. Jadi kita sebagai PLKB mungkin sudah melaksanakan penyuluhan, sosialisasi di tingkat desa. Namun kan itu tidak semuanya tidak ikut di situ. Jadi kita terbatas di pertemuan dan sebagainya. Tapi kan kita punya kewajiban untuk warga kampung KB itu mulai dari anak-anak, remaja sampai dengan lansia itu betul-betul paham apa itu kampung KB. Nah, dengan adanya getok tular ini nanti dari kader itu ibaratnya
kalau Mas Andi pernah mendengar gibah, nah, di sini kita gibahnya gibah yang positif ya teman-teman. Jadi mereka itu nanti sebagai garda kita terdepan untuk menularkan informasi yang telah kita berikan kepada warga-warga yang lain. Jadi ibaratnya kalau mereka duduk-duduk di pos kampling tuh nggak sekedar gibahin tetangga, ngomongin artis, gelendengi itu tadi, tetapi bisa menggetok tularkan informasi-informasi tentang kampung KB itu tadi. Nah, tapi kan di masa pandemi COVID ini, Mas Andi, kita justru sangat terbatas, kegiatan kita sangat terbatas untuk bisa sosialisasi seperti biasanya. Nah, tapi kan ada jalan lain. Nah, seperti yang sering kita laksanakan, kita pastinya punya grup WA. Betul. Terus kita juga punya HP, pasti ada di zaman milenial ini pastinya warga kita juga banyak yang punya HP. Alhamdulillah di kampung KB kami, tapi sebenarnya ini tidak hanya di kampung KB kami, jadi di desa-desa binaan kami pun mereka punya grup-grup rakor sebenarnya. Kalau di kampung KB kami ada grup WA kampung KB, justru di kampung KB Kencana Sari itu kalau mau dihitung saya punya 5 grup Mas Andi. Mulai dari grup pengurus Pokja, grup kelompok wanita tani, grup Taman Mandala Sari, ada lagi grup kampung KB yang setingkat dusun, ada lagi nanti yang bersama dengan kelompok lainnya Mas Andi. Jadi mereka benar-benar ada banyak grup itu untuk berkomunikasi. Nah, kita gunakan sarana itu untuk kita selalu masuk di situ. Mereka selalu kirim laporan, kegiatan, pertanyaan. Kadang kalau mereka kirim foto, kita like aja, kasih jempol itu mereka sudah ayem loh Mas Andi. Jadi bagaimana kita selalu mengkomunikasikan walaupun secara verbal dan non verbal itu tadi. Iya. Berarti kembali lagi komunikasi ini juga perlu seni ya Mbak ya. Apalagi di tengah pandemi ini ada keterbatasan atau benteng sekat yang membatasi kita untuk ketemu, harus jaga jarak. Tetapi era sekarang juga ada media sosial yang bisa kita maksimalkan tentunya ya untuk bisa tetap melakukan komunikasi ini. Dan juga poin yang selanjutnya tadi juga menurut saya juga penting, yaitu menggunakan media-media yang tidak monoton ya Mbak ya. Media-media yang tidak monoton seperti mural, stiker, yang lain-lain yang selama ini kita selalu terbayang bahwa komunikasi itu hanya dari segi bicara saja. Tetapi ada hal-hal lain yang sisi lain yang mungkin justru lebih efektif untuk kita gunakan. Itu tadi ya teman-teman berkaitan dengan tips yang ketiga, yaitu poin komunikasi. Nah, mungkin tadi sudah menyimak, poinnya adalah bagaimana kita mempunyai kreativitas juga untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Kemudian kita lanjut ke tips yang keempat ya Mbak Asri ya, yaitu kondisional. Nah ini maksudnya gimana Mbak Asri? Kondisional ini dhewe cok omongan piye ayo kondisional wae. Bahasa Jawanya apa? Kahanan gitu ya Mas Andi. Ya, ini. Tips yang keempat adalah kondisional ya teman-teman ya. Coba nanti penjelasan Mbak Asri seperti apa ya. Kondisional kalau kita lihat artikulasinya dari kata-kata kondisi. Jadi memang harus sesuai dengan keadaan. Kita sendiri sebagai PLKB harus benar-benar fleksibel ya Mas Andi di masa pandemi COVID-19 ini. Mau nggak mau kita harus bikin rencana perubahan. Walaupun tadi di rencana kerja masyarakat kan itu di awal tahun. Kita sudah benar-benar mengkonsep selama setahun ini kita mau apa aja sih. Bulan ini, Januari kita laksanakan program apa, Februari kita mau bikin event apa. Tapi dengan tanggap darurat, ibaratnya kita sekarang ini tanggap darurat harus membuat rencana perubahan. Ibarat rumah tangga nih Mas Andi. Ini kan banyak sekali dari karyawan-karyawannya yang di PHK. Mas Andi mesti sudah mendengar dan sudah melihat ada di berita kalau seumpama kita di PHK tuh misalnya karena ada pengurangan karyawan besar-besaran akibat efek dari COVID-19 ini. Terus kita mau bersedih aja, diam gitu aja Mas Andi. Jadi terus nanti efeknya istri kita mau makan apa? Seperti itu. Apa kita mau menyerah aja dengan keadaan seperti ini? Kita harus fleksibel dan kondisional itu tadi. Bagaimana caranya kita cari jalan lain, cari rezeki lain untuk benar-benar kita harus tetap berjalan. Sama halnya di kampung KB ini. Nah, justru bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kampung KB ini bermanfaat di kondisi apapun. Kita munculkan di situ kampung KB itu nggak cuma program KB aja, tapi di kondisi pandemi COVID ini juga sangat berguna. Contohnya
bisa merubah kampung KB itu menjadi kampung siaga COVID-19 seperti yang sudah dilaksanakan di kampung KB Kencanasari. Mungkin di desa-desa lain juga secara protokoler juga banyak yang harus membentuk kampung siaga ya Mas Adi ya. Dengan adanya ini kan kita harus kondisional, yang tadinya kita fokus menyebutnya mungkin kampung KB, kita sekarang arahnya sedang menuju kampung siaga COVID-19, dan tentunya kita juga harus komit di situ Mas Andi untuk benar-benar kita mempelajari nih, karena terus terang mungkin kita sendiri sebagai PLKB kalau tentang COVID-19 dan hal-hal yang harus kita laksanakan harus belajar lagi gitu Mas Andi, dan memang di sini kita dituntut kondisionalnya seperti itu. Ya, betul. Jadi yang dimaksud kondisional dalam hal ini adalah fleksibel ya. Kita tidak harus kaku dengan rencana di awal, tetapi seperti pandemi ini juga ya Mbak Asri ya, datangnya juga tiba-tiba, betunduk ya. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu ibaratnya seluruh dunia ya, tidak hanya kita. Tetapi dengan kondisi ini, maka kita juga harus fleksibel. Seperti kampung KB itu juga harus fleksibel ketika kita tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mbak Asri tadi, bagaimana kampung KB bisa ada dalam semua kondisi ya, tidak hanya saat berkaitan dengan pelayanan KB atau hal-hal yang berkaitan dengan KB, tetapi dalam kondisi pandemi pun kampung KB juga harus muncul untuk bisa memberikan solusi apa yang bisa diberikan. Seperti itu sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan, benar-benar ini menjadi justru kesempatan kita untuk benar-benar mengajak bagaimana menyadarkan kampung KB itu nggak milik PLKB, tidak serta-merta tentang KB saja. Dengan adanya kampung siaga COVID ini, kita PLKB justru ini menjadi jalan untuk lebih eksis itu tadi. Ya. Oke ya teman-teman ya, tadi yang poin tips yang keempat sudah disampaikan, yaitu kondisional. Titik poin dari kondisional ini bagaimana kita selaku petugas KB juga harus melihat situasi yang lebih fleksibel ya, menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan memunculkan ide-ide apa-apa yang bisa kita laksanakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yang ada di Kampung KB Kencanasari tadi ya, menjadi Kampung KB siaga COVID-19. Oke ya teman-teman. Mungkin selanjutnya kita jawab satu pertanyaan dulu ya dari teman-teman yang sudah masuk tadi. Kira-kira nanti Mbak Asri bisa memberikan pengalamannya. Ini saya tertarik dari pertanyaan Mas Firdaus Hanif ya, yang sekarang di Pekalongan ya Mas Hanif ya, dulu di Brebes ini. Kemudian pertanyaan dari Mas Hanif ini Mbak Asri mungkin bisa sharing atau mungkin bisa menjawab. Bagaimana caranya mendorong agar Pokja Kampung KB memiliki kas agar berinisiatif, agar Pokja bisa bergerak mandiri? Memiliki kas agar Pokja bisa bergerak mandiri. Jadi ini semacam penganggaran ya, lebih berbicara kepada penganggaran. Mungkin ada pengalaman Mbak Asri untuk penganggaran Pokja sendiri. Nah, sebenarnya untuk anggaran Kampung KB itu bisa kita ambil dari beberapa pintu. Contohnya kalau sebenarnya itu tadi arahnya kalau RKM itu sudah seimbang dengan Musrenbang Des, RPJM Des, itu nanti kita bisa difasilitasi dengan dana desa. Kegiatan Kampung KB sudah include di kegiatan desa. Selain itu Mas Andi, ada pintu lain yang bisa kita ambil kalau di Kampung KB kami, karena mereka sudah benar-benar merasa sadar tentang Kampung KB, mereka justru donasinya sangat banyak Mas Andi untuk kegiatan-kegiatan dari mereka sendiri, tidak pelit untuk mengeluarkan uang pribadinya. Dan dari pintu lain bisa dengan CSR ya, atau Corporate Social Responsibility, itu yang sebenarnya harus ada juga di Kampung KB untuk kita mengambil donasi. Bisa kami sampaikan Mas Andi, untuk pengalaman beberapa waktu yang lalu lomba mural pelajar yang kita laksanakan di Kampung Kencanasari itu, kita bikin proposal, kita ajukan ke PT-PT, ke CV ataupun ke tempat-tempat sponsor lainnya yang bisa untuk mendukung Kampung KB ini. Kalau ibarat kata mungkin teman-teman dulu yang zaman kuliahnya pernah bikin event-event di kampus, itu mesti sudah berpengalaman ya untuk bagaimana kita cari donasi di Kampung KB. Berarti dalam hal ini kita atau Kampung KB juga
juga mungkin kalau berkaitan dengan CSR bisa aktif ya Mbak ya, Ya. tidak harus menunggu, tetapi juga ada upaya bekerja sama ya, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Mungkin itu ya Mas Hanif, Firdaus Hanif berkaitan dengan pertanyaannya tadi. Kita lanjutkan ke tips selanjutnya ya, Mbak Asri ya. Mengingat karena waktu. ada 19 ini nek dibahas mendalam iso sedina sewengi Mbak Asri. Ya, secara garis besarnya secara saja. garis besar saja. Nanti yang kelima tipsnya adalah keluar dari zona nyaman. Nah ini kira-kira bahasa ini sudah familiar ya, familiar. Bahkan ada lagunya Mas Andi. Pripun, nyanyi pripun? Oh enggak usah, Oh, nanti, nggak usah. nanti konser. Ya. Sampai jam 5 sore kalau saya nyanyi Mas Andi. Lah ini keluar dari zona nyaman ya, kata-kata ini sangat melekat dengan kata-kata kita, tapi yang lakoni juga tidak mudah. Lah ini tips yang kelima, apa ini Mbak Asri? Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Mungkin Mas Andi sekarang sudah di zona nyaman atau belum? Ya mungkin lama di zona nyaman. Nah, sebenarnya sebuah tantangan kita PLKB sebenarnya tidak hanya di kampung KB, di kegiatan kita sehari-hari mereka dari zona nyaman, bahwa poin dari zona nyaman ini ternyata adalah bahwa kita punya relasi, kita punya komunitas yang itu bisa kita gandeng untuk sama-sama berperan di dalam menjaga eksistensi kampung KB di tengah pandemi COVID ini. Jadi kuncinya adalah menyadari bahwa kita tidak sendiri dan perlu bergandengan tangan dengan pihak yang lain. Kemudian yang keenam adalah tips yang keenam adalah kerjasama Mbak Asri ya. Monggo, ini maksudnya gimana? Kerjasama. Nah, kerjasama di sini sebenarnya sudah sedikit saya singgung di depan tadi dengan tadi alat peraga itu ya Mas Andi. Jadi kerjasama dengan masyarakat, dengan lintas sektor. Sebenarnya ini sudah menjadi pokoknya kampung KB. Jadi kita harus benar-benar bisa menggandeng mereka bahkan sampai dengan ke CSR yang saya sampaikan tadi. Dengan adanya seperti itu kita juga bisa mengedukasi dan patroli COVID. Nampak juga peran perangkat BPD Bidan dalam bersama-sama Musdes. Kemarin baru saja kita mengadakan perubahan anggaran desa juga untuk fokus digunakan untuk kegiatan COVID-19. Jadi intinya itu tadi sudah saya sampaikan di depan, kerjasama dengan berbagai lintas sektor. Iya. Terima kasih. Jadi poin dari kerjasama ini adalah kita bekerja sama dengan lintas sektoral yang tentunya kita tidak mungkin sendiri ya dalam bergerak melakukan kegiatan apapun ya, kita tidak mungkin sendiri dan di situ kuncinya adalah bekerja sama. Kemudian yang ketujuh adalah berproses. Iya Mbak Asri ya, berproses. Ini poinnya di mana? Berproses ini. Berproses. Jadi segala sesuatu itu enggak serta-merta jadi bagus. Kampung KB Kencana Sari jadi seperti itu pun tidak langsung gitu ya Mas Andi. Contohnya nih Mas Andi mungkin suka dengan buah apel, pengen makan buah apel. Terus buah apelnya mau aja ada di situ secara tiba-tiba nggak mungkin kayak malah harus diproses. Nah, sama halnya di Kampung KB kita bisa kooperatif dengan desa, dengan warga, berkegiatan di segala kondisi. Kita bertahan di masa pandemi ini pun itu harus banyak proses yang harus kita lewati. Justru di dalam proses ini banyak poin penting yang memperkaya diri kita. Jadi masa pandemi ini pun kita bisa berkegiatan seperti yang telah diceritakan tadi Mas Andi. Iya. Jadi poinnya adalah bahwa semua, bahkan tidak hanya konteks kampung KB ya, semua itu butuh proses ya. Dan terkadang dalam melalui proses itu ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman ya, tetapi itu tetap harus dilakukan dan harus dilalui oleh teman-teman semua. Kemudian yang kedelapan adalah B yang kedelapan, yaitu bangun cinta. Nah ini ya, ini agak romantis ya, bangun cinta. Ini kira-kira gimana Mbak Asri? Nah, bangun cinta apa jatuh cinta Mas Andi? Oh, benar-benar biasanya jatuh cinta ya. Mungkin terdengar agak baper ya Mas Andi ya. Betul. Jadi memang bangun cinta itu kenapa sih perlu untuk sebuah kampung KB? Jadi gini, nanti di kampung KB kan kita harus baru menjalin hubungan dari orang-orang pengurus pokja dengan remaja, dengan anak-anak itu di poktan itu kan ada. Terus bagaimana kita menyadarkan mereka untuk merasa memiliki kampung KB. Contohnya Mas Andi bangun cinta tuh dengan pasangannya, pasti nanti istrinya Mas Andi itu jadi merasa memiliki, ya enggak? Jadi sama halnya dengan kampung KB. Jadi intinya bangun cinta di sini kita bisa
menyadarkan mereka memiliki kampung KB, jadi mereka nanti bisa ada di garda terdepan untuk mengembangkan kampung KB, akan bertahan juga di masa pandemi COVID ini. Kalau orang sudah cinta mau gimana keadaannya, dia pasti akan tetap bertahan, ya nggak Mas Andi? Betul. Nah, bangun cintanya tuh ada di sini. Tapi kalau jatuh cinta, jatuh itu sakit cuma di awal aja, tapi kalau bangun kan perlu proses dan bertahap. Ya, itu ya tadi mengenai bangun cinta ini lebih kepada sugesti ya, bahwa bangun itu lebih positif. Dan satu hal lagi yang paling utama, kita sebagai PLKB harus ada Mas Andi untuk mereka. Nggak cuma kita ibaratnya kita cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi kita juga harus selalu ada untuk mereka ada di sana. Ya, terima kasih. Kemudian yang hampir separuh ya Mbak Asri ya, ke-9 adalah bermain peran. Nah ini gimana ini? Kayaknya agak menarik nih, bermain peran. Bermain peran kok kayak teater atau sandiwara ya Mas Andi. Sebenarnya ya memang hidup itu penuh sandiwara. Jadi kalau di kampung KB itu sebagai kita flashback aja lah ke singkatan PLKB. Kalau mungkin teman kita kemarin dari Wonogiri ya pernah menyampaikan PLKB itu apa Mas Andi? Petugas layak kondangan bayen. Nah, mesti Mas Andi pernah melaksanakan juga. Jadi di kampung KB itu kita harus bagaimana bermain peran. Kadang kita harus bisa di posyandu, harus bisa bersama dengan orang-orang KWT, kelompok wanita tani, sampai dengan warga untuk menyadarkan mereka bagaimana itu kampung KB. Nah, sampai di masa COVID ini kita juga bisa jadi tim Satgas Kecamatan, bermain peran menjadi tim Satgas Kecamatan untuk berperan dalam COVID-19 ini. Ya. Jadi gitu ya, jadi bermain peran dalam hal ini kita bisa menyesuaikan di mana kita berada ya, komunitas kita berada. Kemudian yang ke-10 adalah tipsnya adalah branding ya. Kalau dari bahasanya bagaimana mengemas ya, branding. Ini gimana ini? Nah, jadi branding, mungkin kalau teman-teman kita mendengar branding itu cuma sebatas produk ya. Produk kalau kita nonton iklan tuh Mas Andi. Kalau Mas Andi mau minum Coca-Cola, Mas Andi biasanya tertarik dengan produk itu dilihat dari apanya? Biasanya sih tetap dari luarnya ya. Dari tampilannya. Ya. Jadi memang bagaimana kita berusaha bisa membranding Kampung KB ini biar kita menarik lintas sektor, bahkan sampai dengan CSR, biar mereka ada profit and benefitnya itu tadi untuk bersinergi untuk masuk di Kampung KB ini melalui branding yang kita sampaikan. Contohnya kalau di Kampung KB Kencana Sari membranding dirinya dengan Terminal KB, Mas Andi. Nah, Terminal KB itu bagaimana menjadi beda dengan Kampung KB yang lainnya. Bahkan pernah kita ada tamu dari Sampit, Mas Andi, jauh-jauh ke Purworejo ini hanya karena dia tahu di internet, kok kenapa sih Terminal KB nyebutnya bukan Kampung KB? Karena Terminal KB ini untuk kita merubah image-nya yang terminal itu kadang mungkin terlihat jelek. Di sini ingin kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan hal lain yang kita brandingkan yaitu salah satunya dengan Pak Babin itu tadi, salah satu branding kita untuk mengangkat Kampung KB. Ya itu ya, jadi branding ini juga bagaimana mengemas Kampung KB lebih menarik dan berbeda sesuai dengan kondisi di wilayah teman-teman semua. Kemudian yang ke-11 ini ada potensi, Mbak Asri ya, potensi. Ini gimana? Lebih dalamnya potensi ini gimana? Potensi ini sebenarnya diterapkan sebelum RKM tadi dibuat ya Mas Andi, seperti yang sampai depan tadi RKM. Jadi menggali potensi di Kampung KB itu sangat perlu. Jadi potensi apa yang ada di Kampung KB itu? Contohnya kalau di pandemi COVID ini potensi itu diwujudkan dari menggali potensi-potensi orang-orang yang sekiranya mau menjadi relawan di tim Satgas COVID. Nggak semuanya kan Mas Andi, orang-orang yang benar-benar mau intens, mau berkorban untuk menjadi relawan di tim Satgas COVID. Selain itu juga menggali potensi dari orang-orang yang bisa kita arahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Sekiranya di pandemi COVID ini mereka bisa berupaya berkegiatan apa sih yang kira-kira tetap mereka bisa laksanakan tapi juga tidak mengganggu mereka masing-masing untuk terhindar dari COVID-19. Oh ya. Oke, potensi ini otomatis melekat dengan apa yang dinamakan masalah, potensi, dan solusi ya. Di masing-masing. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa kita jawab dan kita sharingkan, Mbak Asri. Kita cek dulu.
Nah, ini ada pertanyaan ya, coba kami jawab. Dari Bapak Karno ya ini ya, Pak Karno 199. Yang kemarin tampil ya Mas Kamu Andi ya? bisa juga ini ya Pak Karno dari Kabupaten Pati, bisa juga. Pertanyaannya gini Mbak Asri, masalah apa yang krusial dalam pengelolaan Kampung KB? Yang paling urgent dan mungkin paling krusial dalam pengelolaan Kampung KB itu masalah apa? Krusial itu berarti yang paling penting gitu. Iya, paling penting. Kalau yang saya rasakan di sini sebenarnya kemarin masalah paling krusial itu saat Kampung KB tingkat dusun menjadi tingkat desa, Mas Andi. Di situ kita benar-benar membutuhkan tenaga lebih untuk sudah kita bangun dari awal. Jadi memang untuk membuat Kampung KB menjadi tingkat dusun itu kita butuh kesepakatan dari semua desa, dan krusialnya itu juga di bagian anggaran, Mas Andi. Kita harus bagaimana kita mengadvokasi kepala desa nih biar dia benar-benar mau peduli sama Kampung KB, mau memasukkan semuanya itu di dalam RPJMdes itu tadi. Secara menurut saya itu sangat krusial, Mas Andi. Dan kelihatannya itu krusial dalam hal apapun ya. Ya, soalnya Menyangkut segala anggaran, sesuatu yang berhubungan dengan uang. Ya. Tetapi itu juga tidak harus membatasi kita ya, dalam arti kita wah rano anggaran, itu bukan berarti seperti itu ya. Tapi kita juga harus mempunyai seni kreativitas bagaimana masalah ini bisa dikomunikasikan dan dimaksimalkan ya dari segi penggunaannya. Mungkin itu tadi sedikit sharing dari kami ya Bapak Karno ya tentang pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Mbak Asri. Kemudian kita lanjutkan tips yang ke-12 ya Mbak Asri ya. Tips ke-12 ini apa yang dicatat adalah prioritas ya, prioritas. Nah ini konteksnya dengan Kampung KB dalam masa pandemi ini bagaimana prioritas ini? Prioritas di sini boleh saja kita ambil dari sebuah quotes ya Mas Andi ya. Sebenarnya di dunia ini tidak ada orang-orang yang benar-benar sibuk. Yang ada justru seberapa prioritaskah kita tentang suatu hal atau diri kita untuk orang lain. Sama halnya dengan Kampung KB. Pasti setiap orang itu punya prioritas masing-masing. Kayak Mas Andi mungkin prioritas utamanya jadi penyuluh KB. Ada kepala desa yang prioritasnya sebenarnya cuma mau mengurus desanya, tapi bagaimana kita menggiring orang-orang itu menjadi memprioritaskan Kampung KB ini. Boleh saja kita pilih menyelamatkan hidup kita ya di masa Covid ini tadi, tapi kan bagaimana kita mengajak mereka, warga mereka untuk sekarang ini kita benar-benar prioritaskan penanganan COVID-19. Contoh halnya juga dalam perubahan dana desa itu tadi Mas Andi. Jadi dana desa pun secara setahun pun mungkin sudah dibahas nggih untuk ini dan ini. Tapi kan dengan adanya tanggap darurat ini, anggaran desa bulan kemarin beberapa waktu yang lalu di desa ada namanya perubahan anggaran yang dengan adanya tanggap darurat ini dalam setahun ini nanti ada perubahan anggaran 2 kali Mas Andi, di bulan Maret dan bulan Juli. Padahal kalau kita tahu dana desa itu perubahan anggaran sebenarnya hanya boleh di bulan Juli setahun sekali, tapi dengan adanya Covid ini, nah jadi kan dengan adanya ini berarti kan prioritasnya beralih Mas Andi. Jadi kembali lagi prioritas itu bagaimana kita memilih yang penting-penting untuk kita laksanakan dulu. Iya betul. Itu poin-poin ya. Ya itu poin-poin berkaitan dengan prioritas. Jadi kita pilih yang penting-penting dulu deh yang mau kita laksanakan gitu ya. Kalau saat ini kondisinya pandemi ya berarti penanganan di kasus pandemi itu sendiri. Sementara RKM kita tutup dulu gitu Mas Andi. Karena darurat. Kemudian kita ingatkan lagi ya sama teman-teman, mungkin ada pertanyaan, ada yang mau bertanya, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti 3 penanya terpilih akan mendapatkan voucher pulsa 50.000 ya, masing-masing 50.000 buat teman-teman. Mungkin bisa dituliskan di komentarnya. Saya lanjutkan untuk selanjutnya Mbak Asri. Ini tips yang ke-13 yaitu peluang ya. Peluang. Nah ini kira-kira gimana? Biasanya nek ngomong ke peluang ini menyangkut bisnis ya. Biasanya. Nah ini konteksnya dalam Kampung KB dalam masa
pandemi bagaimana? Nah, peluang. Ngapain sih di Kampung KB kok membahas peluang kayak marketing aja ya Mas Andi? Sebenarnya kalau istilahnya kesempatan dalam kesempitan, tapi bagaimana kita mencari sesuatu yang positif di kondisi yang negatif, Mas Andi. Jadi peluang di Kampung KB ini bisa disorot kita hubungannya dengan potensi itu tadi. Potensi apa sih yang sudah ada di Kampung KB? Kita gali lagi sebagai peluang. Contohnya nih, di masa pandemi Covid ini ada warga-warga yang bisa sebagai menjahit masker, Mas Andi. Jadi di desa kami sudah dianggarkan dari dana desa untuk alokasi pembagian masker gratis untuk warganya, tapi kita nggak mau memesan dari luar daerah, Mas Andi. Jadi kita mengerahkan, memberdayakan warga untuk menjahit maskernya untuk kemudian dibagikan. Mungkin di daerah lain juga ada pembagian masker, tapi yang saya ambil poinnya di sini peluang bagaimana memberdayakan masyarakat. Contoh lainnya juga mungkin kalau Mas Andi melihat di meja sini ada yang sedikit menarik dari bisa kita lihat ya teman-teman ya. Di sini ada namanya jamu empon-empon pemirsa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua pernah mendengar kalau jamu empon-empon itu berkhasiat untuk pertahanan imunitas diri dari pandemi Covid ini. Jadi ini salah satu jamu yang sebagai peluang juga diproduksi di Kampung KB Kencana Sari dari UPPKS-nya yang sebelumnya memang sudah memproduksi jahe, temulak dan sebagainya. Namun dengan adanya pandemi Covid ini mereka berkreativitas untuk apa sih yang sedang laku di masa pandemi Covid ini. Mereka membuat yang namanya jamu empon-empon. Makasih juga dari Kampung KB Cikuya Cilacap kemarin yang sudah nyicipi nyicipi jamu empon-emponnya itu sudah mengirimkan testimoni juga. Jadi memang dengan adanya Kampung KB ini banyak manfaatnya, Mas Andi. Kita bisa sharing, bisa saling tukar menukar produk ibaratnya dengan Kampung KB yang lain. Iya. Terima kasih. Jadi tadi berkaitan dengan peluang, poinnya adalah ketika di masa sulit pun masih ada hal yang positif untuk bisa kita gali lagi. Kita sapa bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Kita hari ini dari PKB Kabupaten Purworejo ngobrolin atau bincang-bincang soal tips eksistensi Kampung KB di masa pandemi COVID-19. Selamat bergabung buat teman-teman semua. Kemudian kita lanjutkan tips yang ke-14 ini Mbak Asri, yaitu perbesar lingkaran ya. Apakah ini lingkaran perut? Nah, coba karena sekarang kan stay at home ya. Stay at home, mager itu tadi ya, mengembang jadi. Perbesar lingkaran ini kok apa sih yang diperbesar? Jadi ibarat lingkaran kita semua itu yang ada di Kampung KB itu kalau seperti tadi saya pakai alat peraga itu kan melingkar, saling bergandengan tangan lebih kuat Mas Andi. Tapi saat ini kita lagi nggak bisa bergandengan gitu ya Mas Andi. Jadi memperbesar lingkaran ini, membentuk lingkaran menjadi besar. Kita mulai dari PLKB, Linsek, warganya. Kayak kemarin di publis Pak Ganjar itu pernah launching ya kemarin yang namanya Jogotongo. Dalam menghadapi pandemi Covid ini dengan istilah Jogotongo kalau kata Pak Ganjar. Jadi dengan adanya Jogotongo itu tantangan menghadapi pandemi ini, dan secara nggak sadar di Kampung KB juga mereka lebih turun tangan juga, mulai dari relawan-relawan itu, tim satgas yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada dalam situ. Iya. Jadi perbesar lingkaran ini bagaimana kita memperluas jaringan ya, walaupun dalam keterbatasan ya. Kemudian yang ke-15 adalah pencatatan ya. Ini kalau kita dengar kata pencatatan ini biasanya hubungannya ongko-ongko yang ada buku-buku. Nah ini gimana? Nah, pencatatan itu sebenarnya juga yang utama Mas Andi. Jadi di sebuah Kampung KB, orang kalau mau ngomongin, mau berbicara tentang Kampung KB bisa aja semua. Di daerahku kegiatannya gini. Tapi kalau tidak ada bukti otentik Mas Andi, karena di sebuah penilaian itu tentunya dari pencatatan yang dinilaikan, yang dilihat pencatatan tuh dari semua buku-buku, 8 fungsi, 8 bidang, buku pengurus pokja. Nah, kalau di selama Covid ini pencatatannya itu ada di pendataan tamu yang hadir. Contohnya kan kadang pemudik, di posko itu kan ada pemudik, ODP dan sebagainya, itu masuk dalam pencatatan. Itulah fungsinya di sini untuk memantau perkembangan COVID-19. Oh iya. Jadi ini bisa dikatakan dokumentasi ya, dokumentasi berupa catatan-catatan ya, karena apapun itu juga perlu dokumentasi ya teman-teman ya. Kemudian tips yang ke-16 adalah pelaporan ya. Kalau tadi pencatatan, ini adalah pelaporan. Lah ini bagaimana pelaporannya? Apakah komandan yang lapor? Lapor komandan.
Apa Nah, gimana Mbak Asri pelaporan? Pelaporan di sini sebenarnya kalau dicatat itu apa mau disimpan aja atau dilaporkan. Kalau di mekanisme operasional itu kan nanti pada akhirnya ada yang namanya MONEV, monitoring dan evaluasi. Nah, fungsinya pelaporan ini sebenarnya hal penting fokusnya ada di website Kampung KB, Mas Andi. Jadi kalau teman-teman yang mengelola Kampung KB pasti sudah tidak asing lagi yang dengan namanya website Kampung KB. Nah, itu ada pelaporan yang harus intens dilaporkan secara real time dan secara sebulan sekali, Mas Andi. Kalau sebulan sekali mungkin untuk perkembangan program KKBPK-nya. Namun untuk diintervensi kegiatannya itu boleh kita isi pelaporan kegiatan-kegiatan kita harian yang kita laksanakan di desa. Update ya. Update, ibaratnya kalau wartawan berita itu kan selalu real time ya. Jadi kegiatan harus apa adanya kita laporkan, nggak harus kegiatan-kegiatan yang besar. Contohnya pun di masa pandemi COVID ini kegiatan penyemprotan dan lain sebagainya bisa kita laporkan. Betul. Ya, jadi itu tadi kunci dari pelaporan ya, tetap ada publish ya kepada masyarakat. Kemudian yang ke-17 adalah tipsnya promosi ya. Promosi. Ini apa karena pengalaman pernah dikira sales itu? Mungkin dulu pernah pas pakai baju putih ya. Gimana Mbak Asri? Nah, promosi. Orang mau tahu kita punya Kampung KB seperti apa, kalau nggak dipromosiin apa bakal tahu, Mas Andi? Ya, nah, betul. Contohnya nih, makanya website Kampung KB sendiri itu pun menjadi sarana kita untuk mempromosikan Kampung KB kita melalui salah satu fungsi brandingnya itu tadi dengan hubungannya promosi. Contohnya nih di Kampung KB Kencana Sari promosinya nggak hanya lewat website, Mas Andi. Jadi kita punya akun YouTube ada Kencana Sari, akun Instagram ada, akun Facebook juga ada. Jadi di situ menjadikan wadah kita untuk berbagi pengalaman, bahkan sharing dengan Kampung KB yang lain untuk berbagi kegiatan mereka juga yang ada di sana. Dengan adanya promosi ini kita bagaimana sih cerita ke orang-orang kalau Kampung KB kita itu bisa menjadi seperti ini. Itu nanti kelebihannya juga CSR lebih tertarik untuk memberikan bantuan kepada kita. Contohnya kita punya beberapa CSR yang tanpa kita minta pun tapi mereka ingin terlibat di dalam situ, Mas Andi, dengan adanya promosi itu tadi. Iya. Jadi penting banget ya poin promosi ini ya teman-teman ya. Tips yang ke-17. Tinggal 2 lagi tipsnya ya. Yang ke-17 tadi adalah promotion ya, promosi, promotion. Kemudian yang ke-18 kita lanjutkan adalah inovasi ya. Inovasi ini bahasa yang sekarang mungkin lagi tren ya, dalam arti kita terutama generasi muda bagaimana untuk menciptakan sebuah inovasi. Tapi dalam hal ini konteksnya Kampung KB gimana Mbak Asri? Inovasinya? Inovasi di sini sebenarnya kalau kita mau bahas secara teoritis, ibaratnya terlalu pakem segala sesuatunya itulah membosankan, Mas Andi. Nah, jadi Kampung KB itu perlu berinovasi menjadi beda intinya. Kalau kita berkegiatan cuma sebatas di Poktan, kita berkegiatan cuma di Pokja, Kampung KB, hanya itu saja, gitu menurut saya kurang menarik gitu, Mas Andi. Jadi bagaimana kita sebisa mungkin mengemasnya dalam event-event, kita bisa terlibat umpamanya dalam waktu Agustusan kita terlibat mereka bikin event, lomba mural itu tadi, bikin konten-konten, ibaratnya untuk menarik Kampung KB itu seperti apa sih. Contohnya juga inovasinya ini bisa lewat stiker edukasi yang dipasang di tempat-tempat umum yang sebagai upaya sosialisasi pandemi COVID-19. Ya. Jadi inovasi ini sebenarnya juga pada kreativitas ya, kreativitas bagaimana muncul hal-hal yang mungkin kita kira itu selama ini monoton ya, itu bisa pakem. Ya, itu harus kita munculkan sesuatu yang berbeda supaya lebih maksimal lagi diterima oleh masyarakat kita. Kemudian ini tips yang terakhir ya Mbak Asri ya. Mungkin nanti akan ada plus 1 dari Mbak Asri, nanti kita tunggu plusnya itu apa. Kemudian kita simak untuk tips yang terakhir yaitu implementasi. Nah ini gimana Mbak Asri implementasi? Kalau Mas Andi pernah mendengar mungkin implementasi itu apa, tindak lanjut? Ya. Mungkin batasnya orang itu teori ya. Orang teori. Jadi rencana itu pasti selalu ada, Mas Andi, tapi jangan sampai rencana itu sebatas wacana. Nah, itu kebanyakan yang kita laksanakan sekarang ini. Aku pengen ini ya, tapi cuma omong doang ibaratnya. Jadi di Kampung KB itu memang yang paling penting butuh implementasi, tindakan nyata untuk menunjukkan perannya bersama melawan COVID-19. Nah, jangan sampai kita menunggu waktu sampai COVID-19 menjemputmu, jangan sampai nggih. Jangan sampai, yang jelas implementasi cepat
itu wujud Kampung KB beraksi nyata, Mas Andi. Ya, ya. Jadi tips yang terakhir ini sebenarnya kunci ya, bahwa semua tidak hanya sebatas wacana ya, tapi rencana itu penting, tetapi tidak selesai pada rencana, harus dieksekusi, implementasikan dalam kegiatan atau program di lapangan. Dari 18 itu tadi yang utama implementasi. Kalau 18 tadi dimengerti tapi tidak diimplementasi sama dengan 0. Teman ya, bisa dicatat bahwa tips yang ke-19 ini mungkin bisa menjadi hal yang utama, yaitu implementasi. Baiklah teman-teman, tadi sudah kita bahas, kita obrolin, kita bincang-bincang, sepik-sepik 19 tips apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asri tadi ya. Mungkin akan kita lanjut pada pertanyaan dari teman-teman ya, atau mungkin nanti sharing, coba akan saya bacakan. Nah ini coba dari Mbak Sela ya, Sela underscore VW. Ini bertanya begini Mbak Asri. Kasih tips dong buat remaja terutama PIKR biar bisa komitmen dan konsisten terutama saat pandemi. Nah ini PIKR ya. Nah, PIKR. Mbak Asri ini juga udah sering gabung juga dengan anak-anak PIKR, monggo bisa dijawab. Yang jelas dengan ini sepertinya adik kita ini sudah gatel juga ingin berkegiatan Mas Andi. Jadi dengan adanya pandemi Covid ini mereka memang kita sangat terbatas nih Mas Andi. Sebenarnya Dek Sela ini bisa menggunakan, saya rasa sudah ada grup PIKR yang mereka wadah mereka sendiri, adik-adik remaja untuk bisa berkontribusi, maaf jadi keceritot ya. Jadi apalagi kalau remaja mereka kan termasuk generasi 4.0 ya Mas Andi. Jadi banyak kesempatan yang bisa digunakan, bikin konten YouTube yang mengangkat tema-tema COVID-19 ini untuk mereka berkreasi, tapi mereka tetap berkegiatan. Mereka kan itu pun sebenarnya bisa di rumah ya. Ya, bisa di rumah, nggak harus kumpul banyak orang, ibaratnya. Teknologi ya. Nah, mereka tetap bisa social distancing itu tadi, tapi ada output yang mereka hasilkan saat pandemi COVID ini. Seperti itu Mas Andi. Iya. Itu tadi ya buat Mbak Sela berkaitan dengan tips dari Mbak Asri, yaitu mungkin bisa buat konten-konten di media sosial, mungkin melalui musik, lagu, atau mungkin konten-konten pesan-pesan berkaitan dengan keremajaan tapi berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Mungkin akan kita jawab lagi. Ada pertanyaan lagi enggak ya? Dari teman-teman? Sudah 3. Yang pertama kelihatannya tadi ini nah. Kita coba jawab ya pertanyaan dari Farin ya. Kita coba pertanyaannya begini Mbak Asri. Bagaimana cara mendorong agar Pokja Kampung KB berinisiatif melakukan kegiatan tidak harus menunggu PKB, berinisiatif lebih dulu. Nah, ini sebenarnya poinnya tadi ada di utama Mas Andi. Ya, ini bagaimana mereka tetap bisa berjalan tidak harus menunggu PKB. Nah, padahal selama ini kebanyakan masih merasa kalau PKB-nya nggak jalan, Kampung KB-nya nggak jalan. Akhir-akhir ini Mas Andi, saya sebenarnya sudah mencoba untuk agak melepaskan sedikit-sedikit, walaupun saya sebenarnya juga memantau dari jauh bagaimana sekarang mereka sudah mulai pelan-pelan untuk jalan tanpa saya, bukan tanpa saya, tapi ibaratnya nggak harus ada saya, mereka tetap jalan Mas Andi. Itu memang dari awal, siapa tadi Mbak Farin kita sebut aja, bagaimana mendorong agar Pokja Kampung KB berinisiatif melakukan kegiatan tanpa PLKB dulu. Nah itu poin pertama tadi harus kita benar-benar matangkan. Jadi komitmen dan konsisten itu tadi. Komitmennya kalau mereka sudah merasa memiliki Kampung KB, jadi kita harus benar-benar mematangkan itu tadi Mas Haji. Kalau mereka sudah merasa memiliki, mencintai Kampung KB, saya rasa nggak harus ada PLKB hadir di situ. Kadang cuma kita mengawasi, memantau mereka bisa melaksanakan kegiatan tanpa kita. Nah itu fungsinya tadi, cinta itu tadi. Love ya. Mungkin pertanyaan lainnya Mas Andi? Mungkin ada pertanyaan ini dari Mas Satmoko Adi ya, teman kita. Halo Mas Moko, lagi di Solo mungkin. Pertanyaan gini, bagaimana cara mensikapi kegiatan di Kampung KB saat dana BOKB banyak yang di cancel? Nah ini
Mungkin ini kalau teman-teman PLKB memahami ya tentang konteks ini ya, ketika kegiatan dari segi penganggaran mungkin ada realokasi, mungkin ada pending dan lain sebagainya, itu kira-kira bagaimana Mas siasatinya? Sebenarnya untuk kegiatan Kampung KB itu tidak serta-merta kita harus mengandalkan BOKB, Mas Andi. BOKB itu kan sebenarnya untuk kegiatan seperti forum musyawarah, pokja, minlok, tribina, itu kan hanya kegiatan-kegiatan untuk seperti penyuluhan. Jadi memang kalau kita terlalu menggantungkan dengan dana BOKB itu, kita tidak bisa bergerak, Mas Andi. Jadi memang harus menggali lain seperti tadi yang saya sampaikan dengan donasi, CSR, bahkan lebih masuk ke dana desa. Kalau di dana desa kita sudah bisa masuk di awal untuk kegiatan pemberdayaan, malah ada, Mas Andi. Jadi memang untuk fisik juga bisa kita kembangkan melalui dana desa, tapi bagaimana kita mengadvokasi kepala desa itu tadi yang menjadi penting. Selanjutnya nah, ini kita coba jawab pertanyaan dari Balai Penyuluh KB _Wangon. Wangon daerah mana, Mas Andi? Kulon ya? Banyumas ya. sepertinya Banyumas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Coba kita jawab bagaimana proses advokasi yang efektif agar pemerintah desa mendukung kegiatan di Kampung KB dan masyarakat bisa ikut memiliki Kampung KB. Nah, ini poinnya pada advokasi yang efektif, Mbak Asri. Iya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga ya, Mas Andi, ya, kembali kita bahas bahwa advokasi itu yang efektif tidak bisa kita sama ratakan, pukul rata itu tadi. Mungkin kepala desanya tempat Mas Andi karakternya orangnya lebih santai. Kepala desa saya mungkin orangnya serius, nggak bisa kan kita ibaratnya membawa diri kita. Nah, ini mungkin ilmunya yang agak nyeleneh yang bisa kita pakai itu acting, Mas Andi. Bahasanya acting gitu. Karena kadang kita menghadapi orang-orang kan tidak bisa kita mengambil mentah-mentah perkataan orang pun kita tidak bisa. Kita harus ibaratnya kalau saya sama Mas Andi, saya harus bersikap seperti ini nih. Nah, advokasi ini kalau dengan tadi yang ditanyakan dengan pemerintah desa untuk mendukung kegiatan Kampung KB, nah itu bagaimana kita pelan-pelan menyampaikan apa sih Kampung KB itu. Nyun Sewu nih di Kampung KB Kencana Sari awalnya sendiri kepala desa kami memang pahamnya memang Kampung KB masih milik PLKB. Itu memang membutuhkan proses yang panjang untuk advokasi, itu nggak bisa sekali, Mas Andi, untuk benar-benar dari pemerintah desa untuk memiliki Kampung KB, karena itu juga tadi saya sampaikan kita harus selalu ada untuk mereka. Ya. Terima kasih. Kami kira itu. Ya. Ada Kemudian pertanyaan lain? ada pertanyaan lagi dari Ayudiah Parahita. Oh, Bu Ita ya, ini Bu Ita dari Tegal ya, Kabupaten Tegal. Terima kasih Ibu Ketua IPKB Tegal. Bagaimana mencari orang yang bisa jadi penggerak di Kampung KB yang benar-benar punya komitmen tinggi? Nah, ini bagaimana mencari orang? Oke, nggak semua orang memang punya komitmen ya, Mas Andi ya, tapi kita bisa menggalinya dari yang utama kita selalu libatkan tokoh masyarakat. Seperti kalau di desa ada kepala dusun atau bayan, ada RW, ada RT, ada kelompok-kelompok lain. Mestinya kalau ada kelompok wanita tani itu ada ketuanya. Terus kita sebenarnya bisa melihat potensi-potensi itu saat kita benar-benar terjun di lapangan, Mas Andi. Saya kira ada beberapa tokoh masyarakat mungkin RW 1 Pak RT-nya semangat tuh, di RW 2 Pak RT-nya pasif. Nah, jadi memang kalau kita ingin tahu potensi orang itu berkomitmen atau enggak, kita harus terjun langsung di lapangan, Mas Andi. Ibaratnya kita harus berkegiatan dengan mereka sambil kita ibaratnya menilai. Nah, jadi dari kalau mereka sudah terlibat dengan kita mengenal mereka lebih jauh, itu nanti akan terlihat orang-orang yang betul-betul punya komitmen. Jadi kalau di Kampung KB kami ada orang-orang khusus yang ibaratnya kalau urusan kerja bakti nih, kalau mau ada tamu dari luar kota, yang saya pegang nih dari ketua KWT-nya ada Bu Parisah ini, yang dia mau intens benar-benar komitmen menggerakkan masyarakat, sekali omong aja dia dipercaya orang. Nanti di bagian konsumsi nih ada siapa yang kita pegang yang dia udah bisa bertanggung jawab untuk ngurusin itu. Yang secara administrasi ada sekretarisnya yang bisa mengerjakan semuanya. Jadi memang kita harus memegang ibaratnya lokal champion yang ada di Kampung KB. Ya. Itu tadi ya Bu Ita ya, sedikit sharing dari Mbak Asri dari pengalamannya berkaitan dengan memilih orang yang
mau ya berkomitmen Kampung KB. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang akan bantu kita sharing atau kita jawab dari Mas Wahyu Yulianto Budi Santoso. Begini Mbak Asri, bagaimana membangun the winning team dengan lintas sektoral supaya berhasil dalam pengembangan Kampung KB? The winning team. Ya, the winning team ya ini ya. Tim yang solid gitu Solid aja ya. Mas Andi. Tapi lintas sektoral ya Mbak? Lintas sektor itu gunanya, makanya kalau di tingkat kecamatan itu harus ada SK Kampung KB tingkat kecamatan Mas Andi. Jadi Pokja Kampung KB itu tidak hanya ada di desa, tapi di tingkat kecamatan kita juga harus ada Pokja tingkat kecamatan. Yang utama kita gandeng camat Mas Andi. Jadi pendekatan kepada camat untuk benar-benar camat itu juga menjadi teman kita, nggak cuma dia menjadi atasan kita, tapi bisa kita ajak gendu-gendu rosop, biasa kita advokasi juga secara penuh tentang Kampung KB. Alhamdulillah kalau di kami di Kecamatan Banyurip, Bu Camat ini sudah benar-benar bisa kita gandeng, luar biasa. Beliau justru bukan dari kami yang mengajak, beberapa kali beliau justru mengajak lintas sektor untuk rapat, membahas tentang Kampung KB, bahkan setiap Linsek Mas Andi dari Puskesmas, Puskesmas punya program apa nih buat Kampung KB, dari Polsek punya program apa nih untuk Kampung KB, dan Bu Camat pun selalu memantau untuk ngelekke ya bahasa Jawanya, mengingatkan. Dari pendidikan kok belum ada tindak lanjut apa-apa buat Kampung KB ini gimana nih, dan kayak gitu. Sebenarnya itu kunci utama kita ada di Camat Mas Andi. Ya, itu tadi ya Mas Wahyu berkaitan dengan the winning team. Kuncinya mungkin bisa dibentuk Pokja ya, dan memaksimalkan advokasi kita kepada camat ya, karena ini dukungan lintas sektoral di tingkat kecamatan. Terus yang penting lagi Mas Andi, kita juga harus sering-sering terlibat di kegiatan-kegiatan mereka. Kita nggak cuma menuntut kebutuhan kita untuk mereka ada di Kampung KB, tapi kita juga harus ada. Ketika Bu Camat kayak kemarin bagi nasi bungkus keliling kecamatan, kita ikut. Terus Puskesmas ngajak kita berkolaborasi untuk ngisi di mana, kita harus bisa. Pak Babin Kamtipmasnya pun selalu menukar info dengan kita Mas Adi, untuk kita juga terlibat dengan kegiatan mereka. Ya. Itu tadi ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya dari semua yang masuk tadi. Nanti akan kita pilih 3 pertanyaan terpilih untuk bisa mendapatkan voucher pulsa 50.000. Kemudian sebelum sampai pada kesimpulan, mungkin bisa kita sampaikan lagi ya Mbak ya. Kita bacakan poin-poin dari 19 tips eksistensi Kampung KB di tengah pandemi COVID-19 ini. Tips yang pertama adalah komitmen, kemudian yang kedua konsisten, dan yang ketiga komunikasi atau gedok tular. Yang keempat kondisional, kemudian yang kelima tentunya keluar dari zona nyaman, kemudian yang keenam tidak lupa kerjasama, kemudian yang ketujuh ada berproses, kemudian yang kedelapan ada bangun cinta, bukan jatuh cinta tapi bangun cinta, kemudian yang kesembilan ada bermain peran, jadi kita juga harus pinter acting ya. Kemudian yang ke-10 ada branding, bagaimana kita mengemas semenarik mungkin IPKB untuk dipromosikan. Kampung KB Mas Andi. Kampung KB ya, kecepit ini ya. Kemudian yang ke-11 ada potensi. Kemudian yang ke-12 ada prioritas, skala prioritas. Kemudian yang ke-13 melihat peluang. Kemudian yang ke-14 perbesar lingkaran atau relasi kita, komunitas kita. Kemudian yang ke-15 jangan lupa dicatat atau pencatatan. Kemudian yang ke-16 ada pelaporan, jadi kita laporkan. Mungkin teman-teman bisa dicek di website Kampung KB. Kemudian ke-17 ada promosi. Kemudian yang ke-18 ada inovasi, dan yang terakhir poin yang paling penting yaitu implementasi, dengan poin bahwa ini tidak hanya sebatas sampai pada rencana dan wacana tentunya ya. Mungkin itu tadi ya 19 tips yang kita bagikan buat teman-teman semua, terutama kita selaku petugas KB di lini lapangan. Bisa kita simpulkan bahwa hal yang harus kita perkuat adalah mekanisme operasional ya Mbak Asri ya. Teman-teman nanti bisa mericek kembali mekanisme operasional Kampung KB itu seperti apa, mulai dari perencanaan, ada
rapat atau koordinasi, lintas kemudian sektor. ada advokasi, kemudian ada catatan pelaporan juga, dan juga monef ya, monitoring evaluasi. Jadi kesimpulan kita adalah bagaimana kita memahami kembali MEKOP atau mekanisme operasional Kampung KB, kemudian kita bisa mungkin kalau orang yang belum terbiasa minimal bersedikit kreativitas ya di tengah pandemi COVID-19 ini untuk tetap eksis menjaga Kampung KB kita bermanfaat atau berperan di dalam kondisi apapun. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di live Instagram kita hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin terlewat belum bergabung, nanti bisa cek di IG Story ya, Instagram Story IPKB Jawa Tengah setelah acara live selesai ini. Dan yang terakhir kita tagih dari janji Mbak Asri tadi 19+1 ya, berkaitan dengan satunya ini apa Mbak Asri. Nanti Mbak Asri bisa menyampaikan di sesi yang terakhir ini. Mau saya tutup atau dulu? Mungkin agak menggelitik ya Mas Andi. Ya, monggo Mbak Asri. 19 hari ini tanggal 30 April. Tahun 2020 memang. Terima kasih tadi, ini spesial untuk teman kita yang ada di Kebumen yang sempat menanyakan kenapa sih 19 enggak 20 aja. Jadi ini bonus ya, spesial buat Mbak Iin. Kita plus 1 20-nya yaitu bisa kita bacakan. Manusia berjejal dalam hari-hari tanpa henti. Terkadang alpa akan jeda yang harus menepi. Sekedar sadar akan muhasabah diri, haruskah kita menunggu akan nanti? Ketika ada jiwa-jiwa yang harus dimengerti dalam sebuah kejadian luar biasa pandemi, memaksa kita untuk tak kalah menyerah pada ujian ini, terus melangkah dalam batas persepsi. Sudahkah kita peduli? Sejenak saja kita berteman dengan jarak tanpa pergi. Sekejap saja kita simpan segala ambisi. Sekuatnya kita lawan COVID-19 dengan hati. Kita tak pernah sendiri, kita tak seharusnya nyeri. COVID-19 tak semestinya abadi. Mari bersama kita lawan COVID-19. Ada lagi satu Mas Andi untuk semangat teman-teman kita di lapangan. Kita punya salam Kampung KB Mas Andi, jadi tidak hanya salam BKKBN. Jadi nanti kalau saya bilang salam Kampung KB, inovasi, kerjasama, sejahtera. Seperti itu bisa kita coba Mas Andi biar teman-teman kita semangat. Jadi ada 3 kunci utama bagaimana kita mengembangkan Kampung KB. Yang pertama inovasi, kerjasama, dan bikin mereka sejahtera. Salam Kampung KB, inovasi, kerjasama, sejahtera. Oke, terima kasih. Semoga sudah cukup menjawab dari Mbak Iin bahwa dari kata-kata yang saya sampaikan tadi 20-nya kita tak pernah sendiri Mbak Iin. COVID-19 tak semestinya abadi itu tadi. Ya, itu tadi ya. Plus 1 dari Mbak Asri yang sudah merangkai kata-kata indah berkaitan dengan pandemi COVID-19 menyangkut eksistensi Kampung KB kita. Sedikit juga sebelum kita akhiri, bagi teman-teman yang pertanyaannya nanti terpilih menjadi pemenang dari 3 orang tersebut, nanti bisa dicek di Instagram Story PKB Jawa Tengah setelah acara live ini selesai, dan nanti akan dihubungi oleh admin ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Sekali lagi kami dari IPKB Kabupaten Purworejo juga tidak lupa mengucapkan terima kasih ya, thanks to ya Mbak Asri ya, thanks to kepada IPKB Jawa Tengah ya, DPD IPKB Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa live hari ini. Kemudian ada IPKB Kabupaten Purworejo, halo teman-teman IPKB Purworejo. Kemudian ada tim media IPKB Purworejo, terima kasih. Ada Mbak Santi, Mbak Angga, Mbak Restu, Mbak Limah dan kawan-kawan, terima kasih sudah dibantu. Kemudian ada Kampung KB Kencana Sari di Desa Candisari, semoga semakin sukses dan tetap jaya. Kemudian ini juga endorse ya Mas Andi, jadi hari ini kita endorse kostum Saribit, ini ya? Dipersembahkan oleh siapa Mas Andi? PKB Pekalongan ya, salah Mbak. satu rekan kita dari PLKB Kabupaten Pekalongan yang waktu itu berkunjung di Kampung KB Kencana Sari. Makasih Mbak Rizky, hari ini kita pakai kostum endorse dari Mbak Rizky ya. Terima kasih Mbak Rizky. Kemudian pesan yang kami sampaikan juga berkaitan dengan follow media sosial kami ya, yang melalui IPKB Purworejo, follow kami di Instagram
@ipkb_Purworejo. Kemudian untuk menyimak atau mengikuti aktivitas kegiatan Kampung KB Kencana Sari, teman-teman bisa ikuti juga media sosialnya di Facebook Kencana Sari kecil semua, kemudian Instagram Kampung KB Kencana Sari kecil semua, kemudian email kampungkbkencanasari@gmail.com, dan akun YouTube-nya Kencana Sari tentunya akan ada sesuatu yang update di sana, dan website Kampung KB di browsing aja kampungkb.bkkbn.go.id. Di situ nanti teman-teman bisa memperoleh ya inspirasi ya pengalaman dari teman-teman Kampung KB Kencana Sari. Baiklah, kiranya waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 ya Mbak Asri ya. Cinderella sudah harus beranjak dari sini. Kalau jam 12 biasanya Mas Andi ya. Ya. Cinderella sepatu kaca itu kan biasanya jam 12 harus pergi. Oh iya. Rado kan Mbak? Wah, ini pasti nontonnya Ya. berita kriminal ini. Ya. Bagi Ya. teman-teman yang puasa beduk mungkin bisa berbuka Mas Andi jam 12 siang. Ya sayangnya nggak ada beduk di sini ya. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila kami tentunya banyak kekurangan, kesalahan. Yang jelas kita terus belajar, terus meningkatkan kemampuan dan sharing. Semoga kesuksesan program Bangga Kencana akan semakin nyata di lini lapangan kita. Saya Andi Yuli Prastia bersama rekan saya Asri Hidayati. Sampai ketemu lagi di lain waktu di Mata Anas. Andi dan Asri. Tetap dengan salam BKKBN. Berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.